防空壕似てるよ。お母ちゃんきっと2本松の駅に Would be nice. This is Balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang film paling sedih sepanjang masa yang kalau disuruh nonton ulang gue bakal mikir berkali-kali karena film ini meninggalkan kesan yang lumayan dahsyat guys berhari-hari menurut gue. Dan gue di sini mau ceritain tentang kisah di balik film ini. Tapi sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Oke guys, jadi sebelum gue ceritain film paling sedih tadi yang gue bilang di awal, gue mau kasih intro dulu nih. Jadi ini film ada koneksinya sama film yang mau gue ceritain. Film ini bakal tayang di bioskop sebentar lagi. Siapa yang udah beli tiketnya guys? Film ini karya Christopher Nolan yang lagi terkenal banget, yaitu Oppenheimer. Sesuai judulnya, ini film mengangkat kisah tentang J.R. Oppenheimer, seorang bapak atom dunia yang disebut bom atom dunia guys, karena dia berhasil menciptakan bom atom yang paling terkenal yang kita semua tahu, yaitu bom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. Nah, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat meledakkan 2 bom atom di Jepang, masing-masing di kota Hiroshima dan satu lagi di kota Nagasaki. Bom ini sudah menelan korban jiwa 129.000 orang dan 226.000 orang. Itu baru korban yang meninggal, belum korban yang luka-luka dan yang kena efeknya sampai saat ini masih ada guys. Akibat ledakan bom atom tersebut. Dengan itu akhirnya sekutu menyerah. Dan akhirnya Indonesia pun bisa merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Bom ini ada 2. Kalau di sini ada namanya, ada yang disebut Fat Man, satu lagi Little Boy. Yang Fat Man itu dijatuhkan di Nagasaki. Lalu yang satu lagi dijatuhkan di Hiroshima. Nah, efek dari bom atom itu menewaskan, tadi gue bilang, 90.000 dan 146.000 orang di Hiroshima dan 60.000 dan antara 80.000 orang di Nagasaki. Kira-kira setengahnya terjadi pada hari pertama. Selama berbulan-bulan sesudahnya, banyak orang terus meninggal karena efek yang luar biasa. Jadi pada saat kejadian, orang ada yang meninggal di tempat, lalu orang-orang yang luka-luka juga banyak yang akhirnya meninggal karena luka bakarnya luar biasa, terus ada radiasi yang luar biasa gitu. Dan akhirnya katanya si J.R. Oppenheimer ini nyesel sih udah bikin bom ini. Nah, kenapa nyambung sama film yang bakal gue bahas? Yang tadi gue bilang, karena bom ini akhirnya menciptakan banyak sekali kisah tragis untuk warga sipil di Jepang gitu guys. Sesudah bom atom ini, Amerika masih terus-terusan yang gue bilang tadi. Dan ini film yang mau gue ceritain yaitu Grave of the Fireflies. Kenapa gue bilang kalau disuruh nonton ulang gue mikir berkali-kali, bahkan mungkin gak mau nonton lagi, karena film ini benar-benar membekas cukup dalam. Udah nontonnya bikin ngedown parah, kepikiran berhari-hari. Jadi kalau untuk nyari hiburan, kalian jangan pilih film ini guys gitu. Tapi ini salah satu film yang harus ditonton karena benar-benar bagus banget. Dan ini merupakan salah satu film dari Ghibli yang paling populer dan paling sukses kalau nggak salah gue baca seperti itu. Judulnya Grave of the Fireflies, sebuah film tragedi perang animasi Jepang yang diproduksi oleh Ghibli Studio pada tahun 1988 berdasarkan karya literasi autobiografi dengan judul yang sama tahun 1967 karya Akiyuki Nosaka. Di sini dibilang autobiografi karena ini based on pengalaman dari Akiyuki ini guys. Sama dia dituangin lewat cerita pendek sebagai penghargaan atau rasa bersalah terhadap adiknya. Nah, Grave of the Fireflies ini menceritakan tentang 2 kakak beradik yatim piatu pada masa sehabis Perang Dunia. Jadi Perang Dunia baru usai, lalu Hiroshima Nagasaki dibom yang seperti kita tahu. Setelah itu nggak cukup sampai di situ, Jepang masih menerima berbagai serangan dari udara, bom dari udara dari Amerika. Jadi kena siapa aja gitu. Jadi mau berlindung dimanapun bakal kena. Bener-bener random banget dari
atas dilemparin bom segala macam. Nah gitu, banyak anggota keluarga yang kehilangan keluarganya, ada yang selamat, ada yang satu keluarga udah nggak selamat sama sekali. Kebayang aja kayak hujan api gitu guys. Nah, salah satunya ini adalah kakak beradik Seita dan Setsuko yang masih kecil banget. Si Setsuko nya jadi gambaran lucu banget, anak yang manis banget dengan kakaknya Seita. Ibunya meninggal karena terkena bom saat itu gitu. Terus akhirnya mereka bingung kemana dan akhirnya mau mereka terpaksa tinggal di rumah bibinya. Papanya kemana? Papanya adalah angkatan laut yang lagi bertugas dan belum ada kabar. Kan zaman dulu belum kayak sekarang, komunikasi gampang lewat handphone segala macem kan. Nah, di awal-awal si bibinya memperlakukan mereka berdua dengan baik karena Seita dan Setsuko ini anak kayak keluarganya berada gitu. Jadi si bibinya ngarepin sesuatu lah gitu. Lalu sudah berapa minggu gitu akhirnya si bibinya tahu kalau misalkan mamahnya udah meninggal, papahnya nggak ada kabar, dan si bibinya mulai memperlakukan mereka berdua dengan tidak baik dan tidak layak. Karena emang saat itu kehidupan susah untuk semua orang. Buat makan aja susah, sampai diirit-irit gitu. Benar-benar yang masa-masa gelap banget untuk banyak negara di dunia, salah satunya di Jepang. Nah, akhirnya si Setsuko ini sama si Seita ini memutuskan untuk keluar dari rumah bibinya, bawa adiknya, dan dia menemukan satu tempat perlindungan di dalam gua gitu. Di situ dia gimana ya, dia kasih makan adik, namanya anak kecil ya, nyari makanan emang nggak kayak orang dewasa gitu. Apapun yang dia pikir bisa makan, dia kasih adiknya gitu. Ada kodok lah sama dia diambil, digoreng, dibakar, dikasih buat ke adiknya. Terus dia bawa uang sisa dari penjualan barang mamahnya, tapi ya nggak banyak gitu. Adiknya yang nggak jarang lah ribut lapar, sama dia dihibur segala macam. Cuman ini adiknya benar-benar baik banget karena nggak rewel, yang bikin orang yang nonton tambah sedih banget kalau keinget. Benar-benar mau nangis lagi guys, adegan-adegan saat ngelihat sosok Setsuko-nya gitu yang begitu manis. Dan akhirnya si Setsuko ini sakit, si kakaknya bingung kan harus kayak gimana. Udah tambah parah, akhirnya dibawa ke dokter dan ternyata Setsuko kena malnutrisi atau kurang gizi karena ya makanannya sembarangan, apa adanya, nggak jarang juga nahan lapar gitu. Buat Setsuko kayaknya kurang lebih balita gitulah guys. Dan akhirnya Setsuko meninggal di gendongan kakaknya. Jadi kalau kita lihat ada gambarnya gitu yang beredar di internet, ada anak kecil bawa adiknya yang udah meninggal di punggungnya gitu. Kayak gitu guys, benar-benar sedih banget. Jadi gimana ya, terus di adegan awal aja benar-benar udah gila banget. Jadi nyeritain di awalnya tuh si Seitanya udah lemas, nggak berdaya. Di stasiun dia bawa kaleng permen yang isinya tulang belulang adiknya. Udah gitu yang lebih miris lagi kan, dia waktu itu akhirnya bomnya selesai, tapi mereka berdua kan masih nggak tahu harus kemana. Papanya masih nggak ketemu. Di dalam gua ini mereka ngelihat satu rumah yang rumah orang yang bagus gitu. Terus di situ ada kayak keluarga yang baru, mungkin akhirnya selamat dari luar negeri terus pulang ke Jepang sesudah selesai Perang Dunia Kedua ini, hidup dengan begitu nyaman, begitu enak gitu. Makan enak, bajunya bagus, sedangkan mereka berdua di pinggir sungai ini makanin kodok, makanin cacing gitu, kelaparan gitu. Tapi yang bagus nih di sini, yang bikin sedihnya lagi, Setsuko yang namanya anak bener-bener polos gitu, nggak mengeluh, masih ceria gitu, lari-lari, yang bikin tambah sedih film ini gitu guys. Dan ternyata yang lebih sedihnya lagi, film ini tuh berdasarkan kisah nyata penulisnya. Jadi penulisnya ini Akiyuki Nosaka ini bikin film ini karena dia ngerasa salah sama adiknya yang meninggal karena kekurangan gizi. Akhirnya dia bikin buku ini dan dipersembahkan untuk adiknya, yang akhirnya bukunya laris banget
dia berhasil sukses banget bukunya sebelum dia akhirnya meninggal tahun 2015, Nosaka ini. Sebelum Ghibli merilisnya, buku ini dapat banyak penghargaan. Buku tersebut dianggap sebagai bagian dari karya pasca Perang Dunia II yang berkisar pada pengalaman warga Jepang. Jadi warga sipil Jepang hidup dalam tragedi bom dan serangan udara setiap hari yang menciptakan era baru yang disebut Sengo, yang diterjemahkan menjadi setelah perang gitu. Jadi masa-masa setelah perang benar-benar dark banget di Jepang. Kalau misalkan jadi kalau di Indonesia itu masa-masa itu malah masa-masa menggembirakan karena Indonesia akhirnya merdeka dari penjajahan. Tapi beda sama di Jepang. Jadi yang jahat saya emang tentaranya, tapi warga sipilnya kan sebenarnya nggak salah ya. Apalagi anak-anak kayak cerita tadi gitu. Periode ini menghargai konsep perdamaian sebagai cara untuk tidak membiarkan kehancuran perang itu terjadi lagi, dan semoga emang Perang Dunia Kedua itu cukup gitu, nggak ada lagi Perang Dunia Ketiga karena korbannya banyak banget. Nah, ini salah satu tujuan dari Nosaka nulis buku ini selain untuk adiknya. Kehidupannya sendiri sebagai seorang remaja itu mencerminkan peristiwa mengerikan dari perang gitu, supaya intinya ya dia berharap juga kalau perang ini nggak terjadi lagi gitu, karena dia kehilangan keluarganya, adik-adik yang lain ada yang meninggal karena bom, dan yang paling dia sedih itu adik perempuan yang meninggal karena nggak keurus ini nih, karena kekurangan gizi ini guys gitu. Jadi ini benar-benar film yang menurut gue sih salah satu film terbaik yang nggak bisa ditonton ulang, karena kalau keinget ceritanya lagi benar-benar bikin sedih banget. Tapi salah satu film yang menurut gue harus ditonton gitu. Dan gue berharap sih semua orang nonton, supaya semua orang di dunia nonton, supaya orang-orang yang mau mengadakan perang mikir ulang gitu, kalau misalkan korbannya nggak cuman para tentara aja, tapi warga sipil termasuk anak-anak yang nggak berdosa gitu. Makanya tadi yang seperti gue bilang di awal, pencipta bom atomnya sendiri ngerasa nyesel karena udah nyiptain bom yang segitu dahsyat yang ternyata dampaknya bukan main ya guys, untuk warga sipil di Jepang. Jadi ini film yang menurut gue masih terkoneksi sama Oppenheimer, makanya gue bilang tadi. Jadi segitu dulu konten gue hari ini. Yang belum nonton bisa nonton Grave of the Fireflies, dan yang nanti bakalan nonton Oppenheimer, selamat nonton. Terima kasih udah nonton konten gue hari ini. See you di next konten berikutnya.